wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu dari Posyandu Manggis 15, Manggis 15A, dan Manggis 18, Desa Kemuning Lor, Jember. Matur nuwun atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan kami. Bagaimana kondisinya ibu-ibu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, gitu. Sehat, ya, Bu. Insya Allah mungkin nanti kalau kondisinya memungkinkan, kita bulan September atau mungkin September akhir ya, kita akan melaksanakan kegiatan langsung, menemui langsung ibu-ibu, dan pastinya kita akan berbagi informasi ya, gitu. Bu Irvina, sambut sepertinya. Ya. Oke, kita lakukan dokumentasi ulang ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, poli J, sip. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Nanti untuk secara teknis akan disampaikan langsung oleh Bu Maya dan dibantu Pak Yunus. Semoga sehat-sehat. Monggo Bu Maya. Matur nuwun Pak Atma. Selanjutnya ini Bu-Ibu, saya ingin memberikan link pretest. Jadi sebelum kami memberikan materi atau informasi, kami ingin memberikan pretest. Untuk linknya, bentar, saya kirimkan via WA Ibu-Ibu untuk linknya. Ini monggo masing-masing bisa mengisi link pretestnya. Sepengetahuan Ibu-Ibu apa mungkin bisa dijawab langsung dengan memilih jawaban yang benar. Sudah kami kirimkan ke masing-masing koordinator. Yang dari Manggis 18 saya kirimkan ke Bu Fatur, kemudian Manggis 15 ke Bu Aang 15A, dan kami kirimkan ke Bu Sarini. Mungkin bisa di-share ke yang lain untuk ikut mengisi. Sekarang jam 9:27, mungkin kami lanjutkan jam 9:32. Ya, yang gimana? ini apa absensi apa yang ngirim barusan? Sekarang yang ngirim barusan saya kirim lagi, itu yang diisi untuk pretestnya. Sekalian absen juga kalau belum. Oke. Bagi yang belum absen bisa mengisi link yang sebelumnya, yang atasnya untuk absen. Kalau untuk pretest, linknya yang bawahnya. Perkenalkan, saya namanya Jumanti, Manggis 18. Dan sama ya, 18. Dari Manggis 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pos Manggis 15A. Nama saya Sarini. Ini Bu Husnul, ini Bu Sahati. Saya Andayani dari Manggis 18. Ini ada teman saya 2 yang belum masuk, artinya belum bisa. Apakah sudah kelihatan Ibu-ibu layar di laptop saya? Ya Bu, kelihatan Bu. Ya, sudah. Baik. Hari ini kami dari tim penelitian Politeknik Negeri Jember akan melakukan kegiatan sosialisasi Ibu-ibu. Jadi
selama ini kan ibu-ibu melakukan pencatatan data kesehatan hasil penimbangan bayi, kemudian pencatatan hasil penimbangan ibu hamil itu kan secara manual di kertas nggih, pakai ballpoint itu. Nah, kalau ibu-ibu merasakan mungkin ketika mencatat kemudian ada kesalahan itu kan ibu-ibu harus mencoret dulu atau di tip X baru ditindas dibetulkan gitu kan. Dan kolom-kolomnya dari register ibu hamil dan bayi balita itu kan sempit. Nah, dari itu kami memiliki sebuah ide untuk membuat sistem pencatatan di Posyandu ini kita buat dalam bentuk elektronik. Nah, jadi ibu-ibu nanti akan kami pandu, akan kami ajari untuk menginputkan data-data yang ada di dalam register ibu hamil dan bayi balita ke dalam sistem ini. Sistem ini kami buat persis sama persis dengan register ibu hamil dan register bayi balita yang ibu-ibu gunakan di Posyandu. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir atau bingung nanti seperti apa karena prinsipnya yang diisikan sama. Mulai dari nama, kemudian panjang badan atau tinggi badan, kemudian usia atau umur, hasil penimbangan berat badannya, seperti itu persis sama yang harus diinputkan. Nah, kemudian sistem kami ini juga kami buat untuk memudahkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melihat di register itu kan pasti memberikan simbol seperti N, kemudian O, T1, T2, T3. Nah, ketika ibu-ibu sudah memasukkan data, misal berat badan bayi ke dalam sistem, simbol-simbol tersebut itu akan keluar sendiri, ibu-ibu. Jadi nanti akan kami share-kan bagaimana sistemnya. Dan ibu-ibu juga bisa melakukan deteksi dini untuk membantu bidan. Kalau ada bayi yang berat badannya kurang, kemudian panjang badannya kurang, yang mengarah ke arah stunting, seperti itu, nanti ibu-ibu bisa membantu bidan untuk melakukan deteksi dini dengan melihat sistem itu. Jadi, mungkin langsung saja, ini kan sistemnya berkelompok. Ada yang HP-nya digunakan untuk melihat layar saya, ada juga HP-nya yang digunakan untuk praktek. Yang HP-nya digunakan untuk praktik bersama mungkin bisa menuliskan link website sistem kami, yaitu Posyandu, kemudian strip kelor titik org. Nah, ini mungkin bisa dilihat di layar laptop saya, di layar HP-nya ibu-ibu. Tulisannya ini Posyandu strip kelor titik org. Kemudian di enter. Akan keluar tampilan seperti ini. Sampai sini ada yang kesulitan? Posyandu kelor apa Mbak? Titik org. Titik org. org. Sudah Mbak. Sudah? Sudah sampai tampilan seperti ini? Kalau sudah, nah ini kan ibu-ibu belum terdaftar.
namanya di dalam sistem ini. Kemarin saya sampaikan ibu-ibu untuk mempersiapkan KTP nggih, untuk kegiatan ini. Nah, mungkin ibu-ibu bisa daftar terlebih dahulu menjadi kader. Caranya, di pilihan itu ada tulisan jadi kader. Itu diklik. Ini. Tulisan jadi kader. Gimana? Ada kesulitan? Sebentar, Mbak. Di kolom chat juga ada linknya, saya share untuk link aplikasinya, Ibu. Oh iya. Matur nuwun Pak Yunus. Di kolom chat Zoom-nya juga ada. Ibu-ibu tinggal klik saja. Sudah nggih? Bagaimana mungkin Bu Ina, Bu Sarini? Ampun. Bu Fatur, timnya Bu Fatur. Mencoba nggih. Oh, masih mencoba. Nggih. Nggih, monggo. Masuk. Kader nggih, Bu. Username-nya Masuk jadi kader. Nggih. nggih, kader nggih. Jadi kader. Nggih. Username-nya jadi kader. Diklik yang Username ada tulisan pilihan jadi kader. Oh, belum Ibu, belum masuk. Jadi Ibu-ibu harus daftar dulu untuk menjadi kader dengan klik ini. Tulisan pilihan jadi kader. Oh, ini belum nggih, Bu. Ini. Belum. Nggih. Registrasi dulu. Jadi kader. Ada atau tidak? Pengulang lagi dari depan. Ini tanya lagi, Mbak. Yang Ya. tadi Mana? ini diisinya apa? Yang mana, Bu? Jadi kader. Yang ada passwordnya. Oh ya, itu ibu-ibu. Oh, langsung saja mungkin diklik, ditulis, langsung saja masuk saja. Nanti untuk registrasinya bisa menyusul. Nggih, Ibu. Nggih. Username-nya Andika. Apa? Andika. Andika. Andrika. Nggih. Passwordnya Indonesia. Indonesia. Kecil semua hurufnya. Ini ada Bu Rini baru bergabung. Selamat datang Bu Rini, matur nuwun. Iya. Kesediaannya untuk bergabung. Sebentar. Apakah sudah? Andika dan passwordnya Indonesia. Kecil semua. Kemudian diklik masuk. Untuk Bu Rini yang baru gabung mungkin bisa membaca di chat, Bu. Terkait dengan link presensi ya. Tak bisa kok minta ngerti HP itu. Ya. Ya. Oke, Bu Rini mungkin bisa ikut mengisi absensi. Untuk linknya, monggo mohon bantuan Pak Yunus. Sudah saya share kembali. Halo. Ada HP.
Maya. Bentar, saya cari HP. Nggih. Ya, Bu Sarini. Buka ya. Oh, tak bisa kok. Ada kok coba Ina kok. Bu Maya. Iya, Ibu. User Oh, permisi, ini registrasi sudah registrasi tapi muncul kayak gini. Oh, ini mungkin registrasinya kita skip dulu saja, Ibu. Langsung masuk. Langsung masuk saja, nggak apa-apa, Ibu. Saat ini. Sebentar, saya Daripada masih mungkin lama untuk registrasinya nanti menyusul kami registrasikan. Bu Maya. Nggih. Username itu Andi itu huruf semua Ibu. Nggih, Bu, ngapunten putus-putus. ayo. Tabrak nang kono. User Ya. Ngurusin UMKM kok. UMKM. Halo ya. Nggih, Bu Ina. Untuk penulisan username niku apa huruf kecil semua apa gimana Ibu? Oh, kalau username A-nya besar, Bu Ina. Nggih. Andika. Kalau passwordnya Indonesia kecil semua. Nggih. Apa sudah bisa masuk, Bu Ina? Belum, masih Ibu. Ini passwordnya Ibu. Indonesia nggih Bu, huruf kecil semua nggih. Nggih, Indonesia. Oh, yang Andika kecil semua, Ibu. Oh, nggih Bu. Punten. Andika kecil semua. Saya ulangi kembali, nggih. Mungkin bisa melihat di layar Zoom-nya. Sudah Ibu. Nggih, Berarti sudah masuk nggih? Masuk nggih. Nggih, masuk. Andika, username-nya, kemudian password-nya Indonesia. Pakai data. Apakah sudah terlihat tampilan ini sama? UMKM kalau masuk ke sini. Boleh dan Nggih, sudah sama nggih tampilannya. Sekarang kita coba isi ibu hamil, data ibu hamil. Ibu-ibu sudah mempersiapkan register ibu hamil nggih? Jadi caranya diklik pemeriksaan di sebelah kiri, pemeriksaan. Mungkin kalau ada yang kendala, monggo langsung konfirmasi. Ini keluarnya kok ibu hamil Keluarnya ibu hamil dan balita. Keluarnya bukan bayi, Ibu. Ibu hamil dan bayi. Mungkin karena Oh, klik iya. pemeriksaan itu mungkin. Itu kan ada ibu hamil sama bayi. Coba diklik pemeriksaannya, Ibu. Ini kan ada ibu hamil, ada balita. Ibu hamil 29, kemudian balita 31. Nah, itu ada pemeriksaan, tulisan pemeriksaan. Apakah sudah ketemu?
Di pemeriksaan ini ada ibu hamil. Ini diklik. Bagaimana Ibu-Ibu? Ada yang kesulitan? Mohon maaf Ibu Maya, masih kendala di username sama password nggak bisa masuk saya, Bu. Oh, nggak bisa masuk. Oke. Ini Apa saya di sini, Bu. Apa sistemnya down? Banyak yang mengakses. Gimana Pak Yunus? Saya buatkan yang baru ya. Ini Pak, semuanya pakai ini ya, pakai user yang sama ya. Iya. Kita buatkan coba yang lain ya. Iya, iya. Ya, sebentar, ini tak cek dulu sebentar. Oh, mungkin karena menggunakan user yang sama, J. Ini sudah keluar selamat datang Andika Firman. Oh ya. Terus kita pencet apa? Dipencet pemeriksaan, Ibu. Nggak ada. Ini langsung hamil balita. Ibu hamil balita. Nah, di pojok kanan atas itu kan ada strip 3 atau titik-titik 3, J. Iya, iya, pemeriksaan. Nah, itu diklik, kemudian pemeriksaan, kemudian ada ibu hamil. Ya. Nah, ibu hamilnya diklik. Ya. Oke. Akan keluar seperti ini nggak Ibu-Ibu? Ada nomor 1, 2, 3. Iya, ada. Ya, ada. Kemudian ada tanda plus di pojok kiri. Tak keluar nomor. Ya, sudah. Diklik. Tanda plus warna biru bulat kecil. Ya. Ini. Oh ya, ya. Sudah. Ya, diklik kan keluar itu ada seperti ini tampilannya. Persis. Oke, Ibu-ibu. Nah, kemudian sekarang Ibu-ibu tugasnya yang pertama berkelompok. Mari kita tambahkan data ibu hamil yang ada di buku registernya Ibu-ibu itu, register ibu hamil. Coba kita masukkan satu saja, mungkin bisa dipilih satu. Ada di atas sendiri tulisan tambah ibu hamil. Di HP di atas sendiri. Tambah ibu hamil. Tambah ibu hamil. Mungkin kalau ada yang kesulitan, monggo langsung interupsi ya Ibu-ibu. Tambah ibu hamil. Tambah ibu hamil. Maaf, saya masih belum bisa masuk, Bu. Oh, belum bisa masuk Bu Ina, nggih? Bukan. Bu siapa, Bu? Sarini? Sarini. Oh, nggih, Bu Sarini. Iya, belum bisa masuk ini. Mungkin Bu Sarini bisa pakai user Maya WK, passwordnya Indonesia, Ibu. Mbak, tambah ibu. Oh iya ada. Bisa masuk nggih? Ibu. Tambah ibu hamil. Nama ibu hamil ya Ibu. Iya, gimana Bu Sarini? Belum, Bu, belum masuk, Bu. Siapa namanya Bandra? Username-nya Maya WK. Belum masuk. Maya WEKA. Kecil semua. Kemudian passwordnya Indonesia. Kecil semua. Bentar nggih, Ibu-ibu yang lain.
Maya mereka itu kecil semua. Iya, kecil semua. MAYA. Gitu. Oke, kami lanjut nggih Ibu-ibu yang tambah ibu hamil. Sudah sampai ditambah ibu hamil? Bentar Ibu. Yang ini saya sudah masuk, cuman posyandunya masih manggis 15. Oh, manggis 18, nggih. Sementara Ibu menggunakan manggis 18 dulu untuk kita uji coba, nanti kami bantu untuk setting manggis 15 nggih Bu Ina. Sementara untuk kita kita praktek bersama, kita persepsinya menggunakan manggis 18 dulu nggih. Oke. Tanya lagi Ibu, untuk KLP Desa Wisma itu ini di KLP Desa Wisma. Gimana Bu Ina, ngapunten? Terputus. Untuk KLP Desa Wisma isi apa ya Ibu? Oh, kelompok Desa Wisma. Oh, itu sudah sampai situ nggih, Ibu-ibu. Saya malah yang ketinggalan ini. Kita mulai nggih untuk tambah ibu. Diklik tambah ibu. Nah, ini. Ada nama ibu. Mungkin saya isi nama ibunya siapa ya? Maya. Oke. Kalau ibu-ibu mungkin bisa mencontoh di buku register ibu nggih. Kemudian umur ibu silahkan diisi. Berapa tahun. Kemudian nama suami. Misalnya Romeo. Nah, ini posyandu yang ada masih manggis 18. Silahkan diklik saja. Diklik, manggis 18. Kemudian misal Bu Maya ini hamil keberapa, silahkan ditulis dengan angka. Kemudian lingkar lengannya berapa, lilanya berapa. Misalnya saya isi 20. Misal. Nah, di buku register itu kan ada PMT pemulihan, ya Ibu-ibu. Biasanya kosong, ya, PMT pemulihan itu. Kalau kosong, enggak apa-apa, enggak usah diisi, dikosongi saja. Ini PMT pemulihan. Tapi kalau kemudian, misalnya ada ditulis Ibu. Silahkan ditulis. Ya, karena ini lilanya kan kurang dari normal. Kurang dari normal. Status gizinya kurang, jadi biasanya harusnya dikasih PMT pemulihan gitu. Ya. Jadi mungkin diberi PMT apa gitu. Silahkan ditulis. Tapi kalau kosong, kosongi. Kemudian tadi Bu Ina menanyakan kelompok Dasa Wisma. Tulis kelompok Dasa Wisma berapa? Kelompok Dasa Wisma 10. Tulis 10. Ini diharapkan terisi semua kalau bisa. Jadi data yang ada yang akan masuk ke dalam sistem ini bisa lengkap. Gitu. Yang PMT pemulihan nggak usah diisi nih, Mbak. Kalau di buku registernya Bu Fatur ada isinya, silahkan diisi. Kalau tidak usah diisi, Bu. Kalau diisi misalnya apa nggih, Bu Ervina? PMT pemulihan. Bisa misalnya biskuit atau susu ibu hamil seperti itu. Yang biasanya program dari Puskesmas Ibu untuk ibu-ibu yang ibu hamil dengan kek atau kurang energi kronis itu kan biasanya dikasih PMT pemulihan. Nah, itu nanti diisi. Di sini kan ada tanda bintang ya, Bu. Kalau tanda bintang ini harus diisi semua. Tetapi kalau yang nggak ada tanda bintangnya seperti PMT pemulihan, itu misal nggak diisi masih bisa.
Tapi kalau yang ada bintangnya seperti nama ibu, nama suami, umur, ini harus diwajib diisi. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Gitu. Monggo Bu Maya. Baik, matur nuwun Bu Ervina atas tambahannya. Begitu Bu Fatur. Untuk PMT pemulihan jika ada, karena ini lilanya kan di bawah 23,5 cm, baiknya kan diberi PMT pemulihan untuk menaikkan berat badan ibu hamil. Biasanya kalau dapat susu berarti ditulis susu ibu hamil, atau kalau dapat biskuit ditulis biskuit begitu. Tapi kalau kosong ya sudah dikosongi. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Ervina, kan nama ibu ini ada bintang merahnya, kemudian umur ibu ada bintang merahnya. Ini yang bintang-bintang merah ini wajib diisi ya ibu-ibu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Karena takutnya kalau belum diisi tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Bisa kita lanjutkan ya ibu-ibu. Lanjut ke tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran ibu hamil ini kapan? Misalnya tanggal 11 Juli 2021. Umur kelahirannya misalnya 6 minggu. Tulis 6. Kalau sudah diisi semua, diklik selanjutnya. Di bawah sendiri ada tulisan selanjutnya. Diklik. Apakah sama tampilannya? Nah, ini ada tabel atau pengisian untuk tablet tambah darah. Ya, kalau ibu hamil tersebut diberi tablet tambah darah, diklik saja di sini, dapat tablet tersebut tanggal berapa. Misalnya tanggal waktu pertama periksa dapat tablet tambah darah. Ya, tulis tanggalnya. Kemudian imunisasi TT. Apakah ibu pernah melakukan imunisasi TT? Kalau pernah, tanggal berapa ditulis di sini. Kalau tidak pernah atau belum pernah, dikosongi. Ya. Kemudian kapsul yodium juga. Kan di buku register ibu yang warna putih itu, tabelnya itu kan juga ada tentang kapsul yodium, kolom kapsul yodium. Ini diberi atau tidak. Kalau diberi, diklik centangnya. Kalau tidak usah dicentang. Tuh. Sampai sini, ada yang perlu ditanyakan, ibu-ibu? Untuk tahap yang kedua? Sudah cukup jelas, nggih? Mungkin dari Bu Sarini sudah cukup jelas, Ibu, dari timnya Bu Sarini? Masih termute, Bu Sarini? Ini kan online ya, Bu ya? Iya, nggih. Misalkan kita sudah memasukkan ke data ke ini secara online. Kan kita butuhnya sewaktu-waktu pas kita nggak punya paketan, otomatis kalau mau meng-cross check tuh kita harus punya bukti fisik secara hard copy-nya itu. Iya. Nah,
bagaimana cara untuk mendapatkan data tersebut? Misalkan dengan cara download atau gimana itu, Bu? Oh ya, baik. Apakah Ini ada ya, siap. Ini Bu Sarin ini terdepan sekali nih pertanyaannya. Itu sebenarnya sudah kami siapkan, Ibu. Tapi nanti kami jelaskan di belakang, J. Sejauh ini saya sampaikan tahap-tahap pengisiannya dulu. Sejauh ini kami pandu untuk tahap-tahap pengisiannya dulu, ya Ibu-Ibu. Kalau untuk ingin versi cetak, ini sudah kami siapkan. Jadi Ibu-Ibu nanti tinggal mendownload, kemudian format yang keluar, yang dicetak itu persis sama dengan tabel register yang Ibu-Ibu punya itu. Gitu. Sekaligus catatannya apa yang sudah Ibu masukkan di dalam sistem itu sudah keluar. Begitu. Begitu Bu Sarini. Pripun? Ya Bu, makasih ya. Udah jelas, Bu. Oke, baik. Untuk ini sudah jelas ya Ibu untuk tahap sampai sini? Bisa kami lanjut ya, Ibu-Ibu? Lanjut Bu, lanjut. Oke, baik. Selanjutnya kalau sudah diisi, kita siap. Kita klik selanjutnya. Punya saya pemberian tablet tambah darah belum bisa, Mbak. Tablet tambah darah belum bisa diisi. Iya. Sudah dimasukkan nih, Bu. Masuk sudah. Tanggalnya. Ini tempat tanggalnya yang enggak ada. Oh, tempat tanggalnya. Lewat HP ya, Bu? Iya. Oh, bentar. Tanda plus mungkin Bu diklik dulu. Tanda plus ini ada tambah. Sudah. Sudah. Nanti akan muncul tablet dan tanggalnya. Mungkin bisa digeser layarnya. Nggak bisa digeser. Oh, sebentar. Saya coba lihat lewat HP juga, Bu. Tambah darah, diklik plus. Bu Rini, digeser ke kanan ada kolom kosong itu, diklik. Kolom tidak diperlukan. Kelihatan Mbak Ibu? Bentar. Bentar, saya hilangkan virtual background-nya aja. Nah, ini kan ada tablet tambah darah. Bentar, mana? Kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan, Ibu. Aduh. Saya cari. Wah, enggak kelihatan. Layarnya ditarik biar kelihatan. Gak iso, Mbak. Iki gak iso. Kelihatan. Enggak bisa kemana-mana. Ini sudah layarnya. Kalau pakai mode landscape bisa enggak kelihatan, Bu? Gimana? Iya, pakai mode landscape. Ya. Landscape. Ya, full screen. Itu ada di kanannya tablet ke-1 kan ada kolom lagi nggih, Bu Rini itu. Ada. Nah, itu diklik. Akan keluar tanggal. Dipencet. Iya, hari, bulan, tahun itu. Nah, ya, itu silahkan dipilih tanggalnya berapa gitu. Gak ono loh, Mbak. Enggak ada. Di tempat saya ada, Bu. Ini cuma tanda plus tak pencet. Terus ada tablet ke-1 sama kolom ini tidak diperlukan gitu. Di pemberian di sebelahnya tablet ke-1 itu, Dek. Kan ada. Sebelahnya tablet ke-1, Ibu. Iya, Mbak.
Kan ada itu tulisannya HH, BB, MM. Nggak ada Mbak punya iki. Tablet tambah darah. Mungkin terkait sinyal mungkin ya. Sebentar. Oh, di sini muncul kok di contohnya di layar ini. Oh, wes Mbak harus pengaturan dulu. Oh ya, siap. Apa ya, buat ini? Ya. Kita lanjut. Oke, kita isi tanggalnya. Kemudian imunisasi. Kalau ada diisi, kalau enggak diisi. Ini kalau saya enggak usah saya isi. Kalau mungkin di registernya ibu-ibu ada tulisannya, silahkan dimasukkan. Kalau sampun, selanjutnya, klik selanjutnya. Nah, itu ada hasil penimbangan. Hasil penimbangan. Kemudian bulan. Ada tulisan tambah bulan. Plus. Kalau di HP. Tambah bulan ini. Nah, ini diklik. Bisa udah. Gimana? Bisa? Sebentar Ibu. Ya. Kita pelan-pelan, Ibu-ibu. Oke. Jadi setelah tadi diklik selanjutnya ada tulisan hasil penimbangan, kemudian bulan, dan ada tambah bulan. Nah, ini diklik yang tambah bulan. Nggak bisa lanjut. Nggak bisa? Mau tanya ini Mbak? Iya. Punya saya tadi kena kembali. Sudah ngisi, tapi kok nggak bisa. Diisi bulannya ini? Tadi iya sudah nyampe. Oh, tiba-tiba kembali? Iya. Waduh. Apa sistemnya ya Pak Yunus? Gimana Pak Yunus? Enggak kok, aman kok sistemnya. Aman ya? Ya. Apa sinyalnya, Paling koneksi Bu? atau ini salah tekan paling. Ini nyampe di Ibu Hamil. Ya. Nomor satu lagi. Dilihat keluar Mak contohnya aja, yang buat isi nggak bisa. Wah. Kalau pakai HP memang beresiko. Iya, kalau pakai HP beresiko ketekan mungkin Ibu. Ya, salah dikit kan tertekan. sensitif. Iya, ketekan tadi. Salah, tertekan. Dari timnya Bu Sarini atau mungkin Bu Bu Fikria dengan Bu Fatur nggih. Bu Sarini pripun? Ya Bu, saya sampai... nggak bisa mengikuti, cuman mengikuti yang di layar aja Bu. Oh nggih, baik. Soalnya nggak bisa masuk kan. Oh iya, lihat di layar aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ngamati dulu Bu. Allah nanti praktek sendiri. Siap, baik. Ini kami pandu dari sini. Ngapunten ini soalnya online juga, sinyal juga berpengaruh sebenarnya. Ngapunten Ibu-ibu. Dari Bu Ina, Bu Rini, apakah? Nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut, Ibu. Karena pripun Ibu? Kendalanya apa Ibu? Ini wifi-nya Bu ganggu. Imunisasi. Katanya dalam perbaikan. Oh. Oke. Ya, faktor utama memang jaringan. Faktor utama jaringan nggih. Baik. Kalau gitu saya pandu saja nggih Ibu-ibu, mungkin nanti kami juga kirimkan panduannya. Ada gambar panduannya, bisa dilihat nanti. Ya Bu, baik Bu. Tahap-tahapnya. Baik. Ini sudah sampai bulan. Iya Bu, ya Bu. Kita masukkan itu hasil penimbangan Ibu di sini.
Diklik tambah bulan kalau di HP. Nah, itu kira-kira ibunya periksa pada bulan apa? Ditimbang pada bulan apa? Ini ada Januari, Februari, sampai Desember. Itu silahkan diklik. Misalnya saya pilih Januari. Ibu pertama datang ke Posyandu itu bulan Januari. Atau ketika beliau datang timbang itu bulan Januari. Diklik ya. Nah, akan keluar ini, Bu. Bulan Januari itu bulan keberapa? Misalnya bulan pertama, bulan Januari. Tapi kalau ibunya datang bulan Maret, berarti bulan pertamanya itu kan bulan Maret. Bulan pertama ibu datang ke Posyandu. Nah, ibu-ibu tinggal ubah. Dihapus saja di sini, tambah bulan, ditulis bulannya Maret. Diklik Maret. Ini. Langsung dimasukkan berat badannya berapa, tensinya berapa, tanggal pemeriksaannya berapa. Nah, seperti saya lihat kemarin, sepertinya kalau tanggal pemeriksaan itu tidak diisikan, ya Bu, di register ibu hamilnya. Kalau di sistem ini sebaiknya diisikan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nanti bisa tahu, Bu, ibu hamil ini tanggal berapa periksa. Begitu. Jadi misalnya berat Biasanya badan. kalau di buku KIA-nya ditulis kan, Bu? Oh ya, kalau di buku KIA ya Bu. Tapi kalau di register kan belum ada. Mungkin ini ibu-ibu bisa sambil memasukkan supaya lebih lengkap datanya. Misal berat badannya ibu ini 56. Tensinya mungkin 100/70 misalnya. Pemeriksaannya tanggal berapa? Karena ini bulan Maret, berarti misal tanggal 9 Maret posyandunya 2021. Nah, ini berarti sudah dimasukkan data ibunya. Kalau ibunya masih hamil, berarti kan data persalinannya belum ya ibu-ibu. Ibunya belum bersalin kan? Nah, ini berarti dilewati dulu data persalinan. Resiko, misal ada resiko ibunya ini resiko tinggi, misal ditulis saja risiko tinggi. Mungkin karena lingkar lengannya tadi kan kurang dari 23,5. Nah, itu kan risiko. Nah, ibu-ibu bisa mengisi risiko tinggi. Tapi kalau lingkar lengannya misal 24, berarti kan normal. Berarti risikonya tidak usah diisi. Gitu. Nah, ini saya masukkan risiko tinggi. Karena tadi lingkar lengan atasnya 20. Nah, kalau sudah, ya saya ulangi, tadi ibu-ibu sudah menambahkan berat badannya berapa, tensinya berapa, dan tanggal pemeriksaannya berapa. Kemudian karena ibunya masih hamil belum bersalin, berarti data persalinan dilewati dulu. Kemudian risiko, kalau ibu-ibu ada risiko, ibu hamilnya ada risiko, seperti tadi lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm, berarti mungkin risiko tinggi, ditulis saja risiko tinggi. Gitu. Kalau sudah, kita tambahkan. Nah, ini kan di buku register ada data bayi, data ibu, kalau ibu meninggal, kalau bayinya meninggal, kalau bayinya hidup, mohon maaf tadi ibunya hamil berarti kan belum punya bayi. Berarti data bayi kita abaikan dulu, tidak usah diisi. Sama data ibu. Kalau ada ibu meninggal, silahkan diisi. Kalau tidak, berarti dilewati saja. Jadi sebenarnya, saya kembali lagi, yang penting diisi itu tadi yang depan, data pemeriksaan ini, sebelum imunisasi, nah ini, data registrasi ibu ini, kemudian imunisasi juga penting, mohon maaf, tablet tambah darah, imunisasi TT, kalau ada diharapkan diisikan. Dan yang paling penting ini,
penimbangan. Hasil penimbangan ini diisi lengkap Ibu-ibu. Kalau sudah sampai terakhir ini data bayi, data ibu, sudah selesai, tambahkan. Bentar, ini loadingnya agak lama ini guys. Oke. Oh, ini agak lemot juga ini. Jadi ketika nanti diklik tambahkan yang hijau ini, datanya sudah tersimpan Ibu-ibu. Jadi data Bu Maya tadi yang periksa, ketika klik tambahkan warna hijau ini data sudah tersimpan. Begitu. Jadi simpel saja untuk Ibu, itu yang diisi yang penting, kalau lengkap, kalau bisa tentang hasil penimbangan dan tensi. Tapi tidak bisa dipungkiri data-data lain juga penting. Begitu Ibu-ibu. Nah, ketika sudah tersimpan, itu akan keluar di sini Ibu-ibu. Ini contoh data Ibu yang sudah kami masukkan. Misal Ibu Emi Ferawati, Bapak Ahmad Siddiq, ini data dari Posyandu 18 yang kemarin saya mohon bantuan Bu Fatur untuk lihat buku registernya Ibu hamil. Nah, itu kami masukkan di sini. Jadi data yang sudah tersimpan tadi masuk di sini Ibu-ibu. Kemudian ada registrasi. Itu diklik. Tadi hasil pencatatan terlihat di sini. Tanggal berapa beliaunya datang, umur kehamilannya berapa, hamilnya keberapa, lingkar lengannya berapa. Kalau normal, di atas 23,5, itu akan keluar tulisan berlatar belakang hijau gizi normal. Tapi ada kasus lain yang gizi kurang. Kalau datanya ini misal, kurang dari 20 lingkar lengannya. Ini otomatis sistemnya keluar, gizi kurang. Nah, kalau ibu-ibu lihat ini, ibu bisa sampaikan ke Bu Bidannya. Bu Rizka ini gizinya kurang, Bu, lingkar lengannya 20. Gitu. Ini di sistem kelihatan, merah. Gitu. Dari sini mungkin ibu-ibu bisa merekomendasikan Bu Rizka untuk diberikan PMT pemulihan oleh Bu Bidan Desa. Gitu, Bu, ya. Jadi fungsi dari Lila ini untuk mengetahui status gizi ibu hamil, kemudian nanti biar nanti status gizinya bagus, harus diberikan PMT pemulihan, dicek secara berkala, sehingga ketika nanti dia hamil tua pun diharapkan gizinya lebih baik daripada saat pemeriksaan pertama, gitu Bu. Okay. Jadi di sini ibu-ibu bisa berperan untuk membantu ibu bidan puskesmas mengurangi ibu-ibu hamil dengan gizi kurang. Kalau keluar di sistem, oh ini gizi kurang Ibu Rizka, gimana Bu Bidan? Kita perlu memberikan PMT pemulihan untuk Bu Rizka, gitu. Nah ini kelihatan semua ibu-ibu, kalau di atas 23,5 gizinya normal. Kemudian hasil timbangannya juga kelihatan. Tadi ibu-ibu kan memasukkan data timbangan, hasil timbangan berat badannya berapa, kemudian tensinya berapa. Nah, di hasil timbangan ini diklik akan keluar. Ini. Ibu hamilnya datang periksa bulan apa? Bulan Desember. Berat badannya berapa? 34. Kemudian tekanan darahnya berapa? 100/60. Ini kami buat sederhana persis dengan buku register yang ibu-ibu gunakan di Posyandu. Begitu. Mungkin saya tambahkan juga Bu Maya informasi. Ya, monggo. Terkait dengan tekanan darah ini juga ibu-ibu bisa nanti melaporkan kepada bidan desa. Kalau tekanan darahnya di atas bukan di atas 140 lebih, 140/90
mm Hg lebih. Nah, ini merupakan tekanan darahnya tinggi. Ini resiko pada ibu hamil. Jadi nanti bisa dilaporkan juga bahwa, Bu, ini tensinya tinggi. Nah, ini adalah resiko pada ibu hamil. Nanti di akhir tadi yang ada tulisan resiko, dituliskan juga bahwa resiko tinggi karena dari tensinya ini mungkin tinggi. Kalau di sini sih dilihat tensinya normal, cenderung rendah malah 90/60. Ya, masih. Tapi kalau ada yang 140 ke atas, nah ini berarti tensinya tinggi. Ibu-ibu bisa melaporkan ke Bu Bidan. Gitu. Itu Bu Maya, tambahan dari saya. Oke, matur nuwun Bu Ervina. Mungkin dari Bu-ibu ada yang ingin ditanyakan dari hasil memasukkan kita data ibu hamil ini atau cara membacanya data ini mungkin? Nah, ini Bu, saya ya mau tanya. Tadi untuk mengetahui risiko tinggi yang itu dari Lila, kalau misalnya kurang dari 23,5 kan udah ketahuan, oh ini sudah kek atau risiko tinggi lah, gitu ya. Terus untuk yang itu Bu, yang tensinya tinggi, nah lebih dari 140 atau 140 ke atas, nah itu muncul juga tanda merah apa enggak? Oh, kalau tensi masih belum kita buat seperti itu sih, Bu-ibu. Tapi mungkin kalau ibu-ibu request seperti itu bisa nanti kita tambahkan, kembangkan sistemnya. Di sini nggih, Bu. Kalau 140 per berapa tadi Bu Ervina? 90 nggih. Iya, 140/90 akan keluar mungkin tekanan darah tinggi gitu. Bisa nanti kami tambahkan. Ya, alangkah baiknya bukan kadang kita juga lalai ya. Kita sudah ngetik sekian, berat apa tensinya sekian, terus karena nggak muncul merah, ya kita kan nggak cuman sekedar melihat nggak gitu. Iya, belum ya alangkah baiknya kalau analisis tanda merah langsung otomatis muncul gitu. Oke, siap. Baik, matur nuwun Bu Sarini atas masukannya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mungkin ibu-ibu yang lain dari timnya Bu Fatur atau Bu Aang ada yang ingin ditanyakan atau request tambahan untuk sistemnya seperti apa? Sudah jelas semua sepertinya ini Bu Maya. Sepertinya sudah jelas. Ya, mungkin bisa ini yang cetak laporan itu Bu. Ya. Bisa dilanjutkan. Tadi Bu Sarini request kita butuh laporan yang bentuknya kertas nggak Ibu-ibu untuk kita menyampaikan ke bidan. Nah, ini kita sudah siapkan juga. Jadi di sebelah tadi sini ada bawahnya pemeriksaan ada cetak laporan posyandu. Nah, Ibu-ibu tinggal klik mau tampilkan data dari posyandu mana. Misalnya tadi karena kita kasusnya di sini uji coba di Manggis 18, kita klik Manggis 18 dulu. Kemudian pilih data yang ingin dicetak. Apakah kehamilan ibu atau data bayi. Kalau kehamilan ibu berarti nanti keluarnya register ibu hamil. Kalau yang diklik data bayi, yang keluar register bayi. Gitu. Nah, ini saya coba klik kehamilan ibu, data kehamilan ibu. Mau tahun berapa yang dicetak? Apakah tahun 2020, 2021, 2019? Nah, ini. Misal saya pilih 2021 yang terbaru. Nah, ini cetak data. Diklik cetak data. Sistemnya kira-kira bisa enggak ini? Oh, ini bisa. Nah, ini terdownload Ibu-ibu. Ketika kita klik cetak data, laporannya akan terdownload ke dalam HP atau ke dalam laptop. Kemudian kita buka laporannya. Nah, ini keluar. Apakah bisa terlihat di layar? Persis register ibu hamil di wilayah posyandu. Kemudian tabelnya, kolom-kolomnya persis kami buat dengan register ibu hamil yang ibu-ibu gunakan. Nah, ini.
Apa perlu saya perbesar lagi? Ini. Kelihatan nggih? Ada nama ibu, kemudian umur ibu, kelompok dasawismanya, tanggal pendaftaran. Nah ini yang lila tadi, kita kan melihat risiko ibu hamil dari lila nggih ibu-ibu. Di lila ini ada tanda merah sama tanda hijau. Ini. Yang ini. Kalau 27 berarti kan normal lilanya. Ini tanda warnanya hijau. Tapi kalau 23 kan berarti di bawahnya 23,5. Ini langsung otomatis keluar merah. Jadi kita bisa mendeteksi langsung kelihatan gitu. Maksudnya enggak usah mikir dulu gitu. Ini lilanya berapa lebih apa enggak. Langsung dilihat warna merah atau hijau sebagai tanda. Ini juga 20 lilanya berarti ibunya risiko. Gitu. Kemudian juga tabel-tabel yang lain, hasil pemeriksaan setiap bulan, imunisasi, persis kami buat sesuai dengan register yang ibu-ibu pegang di posyandu. Gitu. Jadi ibu-ibu tinggal print saja ini. Atau mungkin bisa dikirimkan via WA ke bidannya yang ngeprint. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu? Sudah jelas apa belum? Mungkin Bu Ina, Bu siapa lagi? Bu Rini. Bu Sunarti. Kalau ada sistem seperti ini kan ibu-ibu tidak perlu ada data yang misalnya sobek atau hilang, kemudian tidak terbaca karena tintanya mungkin pudar gitu Bu. Jadi enaknya seperti itu kalau aplikasinya seperti ini karena laporannya pun bisa dicetak kapanpun. Iya, kalau butuh bisa tinggal cetak laporannya. Gimana ibu-ibu? Ini diam semua ini sudah jelas atau belum guys, ibu-ibu? Bu Rini, Bu Ina, atau timnya Bu Fatur mungkin ada komentar terkait sistemnya ini? Udah Bu, sip itu Bu, enak udah otomatis. Benar-benar mempermudah kami itu sebenarnya Bu. Oh, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi sekali membuat langsung semuanya Bu. Oh, okay. Baik, alhamdulillah matur nuwun Bu Sarini. Nanti mungkin semoga kalau PPKM-nya sudah selesai kita bisa langsung turun lapangan untuk bertemu dengan ibu-ibu untuk melakukan pengisian secara langsung, guys. Soalnya kalau online juga terbatas kendala juga, guys, ibu-ibu untuk kita memandu lebih enak langsung. Ini untuk data register ibu. Kalau untuk bayi sebenarnya sama. Yang diisikan persis register bayi. Saya kembali ke sistemnya, nggih. Bentar. Mungkin bisa diperlihatkan Bu yang ibu-ibu hamil dengan status gizi kurang. Nah, di laporan kita kan udah ada ya. Di laporan yang tadi nggih Bu Ervina? Iya, rekapan bahwa setelah kita memasukkan ini nanti per posyandu pun bisa melihat Bu bahwa dari sekian jumlah ibu hamil yang ada berapa yang mengalami gizi buruk, berapa yang gizinya normal. Dari situ nanti bisa dilaporkan, Bu, ini loh saya punya ibu hamil dengan gizi buruk sekian. Ya gimana ini penanganannya seperti itu. Nanti bisa dilaporkan ke Bu Bidan Desa. Jadi ini tadi kan cetak laporan. Kalau ibu-ibu ingin melihat kira-kira
pada tahun ini ada berapa ibu hamil ya yang kurang gizi misalnya. Nah, itu ibu-ibu bisa diklik laporan posyandu. Pilihan laporan posyandu. Di sini juga ada pilihan, misalnya mau lihat data tahun 2020 misalnya. Kalau tadi 2021, sekarang 2020. Nah, ini kelihatan ibu-ibu. Jumlah data kehamilannya ada 13, yang lilanya normal ada 7, yang lilanya kurang dari 23,5 atau kurang itu 6. Belum ganti share screen. Layarnya belum diganti, Bu. Oh, belum. Oh, sorry. Iya. Nah, saya share ulang. Nah, ini apakah sudah terlihat? Mungkin bisa diulangi lagi, Bu Maya. Kok bisa Ya. sampai tampilan ini? Baik, saya ulangi kembali ya. Kalau tadi kita cetak laporan, kita juga bisa melihat hasil laporannya dari sistem ini dengan cara kita klik laporan posyandu, di atasnya cetak laporan. Nah, di sini ibu-ibu bisa melihat tahun 2020 itu berapa sih yang ibunya lilanya kurang misalnya. Nah, itu tinggal diklik di sini tampilan data ibu tahun 2020, diklik. Nah, ini secara otomatis angkanya berubah. Jumlah ibu lilanya normal ada 7, yang lilanya kurang itu ada 6. Jumlah data kehamilan yang tercatat tahun 2020 ada 13 ibu. 13 ibu hamil. Gitu. Begitu juga dengan bayi. Bayi juga bisa. Ibu-ibu mau lihat tampilan bayi yang stunting berapa, kemudian yang kurang gizi berapa, itu juga akan terlihat dengan kita klik. Gitu. Kalau bayi, ini gimana Bu Ervina? Kita sampaikan yang bayi juga atau gimana ini? Kita sampaikan mulai dari yang awal, Bu. Jadi nanti biar runtut seperti yang ibu hamil. Dari mulai tambah bayi baru sampai cetak laporan sampai nanti muncul laporan seperti ini. Oke, baik. Itu aja ya. Oke. Berarti ini untuk data kehamilan, data ibu hamil sudah sampai sini, Bu. Jadi kita bisa melihat setiap tahun itu kira-kira jumlah ibu lila kurang berapa, lilanya normal berapa. Ini nanti ibu-ibu kader bisa menyampaikan ke Bu Bidan. Bu, di tempat kita yang ibu hamil lilanya kurang itu ada banyak loh. Baiknya kita melakukan program apa, Nggih, Bu? Masih loading. Masih loading. Oke. Masih muter-muter, Bu. Iya. Yeah. Masih muter ya, Bu? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Sama ya, jadi posyandu strepkelor.org. Kemudian kita masuk. Kita gunakan Andika juga. Nanti kalau ibu-ibu sudah registrasi sendiri, gunakan nama dari ibu-ibu kader ini. Oke. Kita masukkan data yang bayi. Kalau tadi ibu hamil, sekarang kita masukkan data bayi ibu-ibu. Klik bayi. Nah, ini kita sudah memasukkan beberapa data bayi. Ini kami dapatkan dari Posyandu 18 yang kemarin saya dan Bu Maya sebelumnya sudah studi pendahuluan ke sana. Ini ada sekitar 30-an bayi yang sudah kita masukkan. Nanti ibu-ibu bisa memasukkan data dari bayi-bayi atau balita yang ada di posyandu ibu-ibu. Gitu. Nah, contohnya, bagaimana cara memasukkan data baru? Yaitu dengan tambah bayi baru. Sama seperti tadi, tambah ibu hamil, ini tambah bayi baru. Nih.
Kita buat sistemnya sama seperti register yang ada di bayi dan balita. Kemudian di sini ada data orang tua, kita masukkan nama ibu. Misalnya nama ibu Erna ya. Oh, Erna sudah ada. Erni. Erni, ayahnya misalnya Yusuf. Posyandu, karena di sini yang baru terregistrasi adalah Posyandu Manggis 18, kita klik saja dulu. Nih, karena ini ada tanda bintang Ibu-ibu, maka harus terisi semua. Kalau ternyata misalnya hanya data ibu saja, Erni saja, ya nama ayahnya, ya kadang kan ada yang tidak diketahui ya, ya itu tuliskan saja nama ibu, nggak apa-apa. Tapi kalau lengkap semua ya tuliskan Erni dan Yusuf. Kemudian data bayi kita tuliskan nama dari bayi tersebut, misalnya Bayu, kemudian tanggal lahirnya, tanggal lahir 30, misalnya 30 Maret 2021. Nah, ini berat badan, ini adalah berat badan pada saat si bayi lahir, ibu-ibu. Misalnya berat badannya adalah 3 kilo, berarti kita tuliskan 3. Panjang badannya berapa? 47 cm, berarti kita tuliskan 47. Nah, jenis kelamin juga harus dituliskan, karena nanti ini membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini biasanya disesuaikan secara KMS kan, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Grafiknya seperti apa itu beda. Karena ini namanya Bayu, kita buat laki-laki. Kemudian, kalau sudah centang semua, ini berarti sudah tertulis datanya. Terus selanjutnya. Nah, untuk halaman selanjutnya, ini akan muncul standar antropometri. Jadi, ibu-ibu bisa menuliskan, diklik di sini tambah bulan. Karena tadi, bulan yang tadi adalah bulan lahirnya itu Maret, berarti selanjutnya, penimbangan selanjutnya adalah April. Pada saat dia umur 1 bulan. Kita tuliskan April. Seperti ini. Bulan pertama dia, atau pertama kali dia nimbang, misalnya bulan pertama. Umurnya berapa? Umurnya 1 bulan. Di tanggal 30, kalau dia misalnya, Bu, ini lahirnya tanggal 30 Maret, kemudian dia nimbang tanggal 30 April, berarti umurnya 1 bulan. 0 hari. Kalau nimbangnya tanggal 31, berarti 1 bulan, 1 hari. Sampai, oh tidak ada 30 April ya, adanya sampai 30 April. Kalender kan sampai 30 April, berarti 1 bulan, 0 hari. Kemudian, berat badannya berapa? Berat badannya misalnya naik dari tadi 3 kilo menjadi 3,9. Tuliskan. Panjang badannya tadinya 47 menjadi 51. Di sini akan muncul, ibu-ibu, standar deviasinya berapa? Berat badan masuk kategori normal atau tidak? Ternyata kalau 3,9 itu masuk kategorinya normal. 51 cm juga masuk kategori normal. Kita tuliskan tanggal penimbangan sesuai pada saat menimbang di posyandu. Misalnya 30 April 2021. Kemudian kalau dia bulan Mei juga nimbang, maka kita tuliskan lagi bulan Mei. Tambahkan Mei. Ya. Oke, kemudian di sini bulan kedua umurnya berarti 2 bulan. 0 hari. Berat badannya naik menjadi 4,8. Panjang badannya menjadi 5,4. Kemudian ini posyandunya tanggal 30 bulan Mei 2021. Kemudian misalnya bulan Juni dia nimbang apa enggak? Bulan Juni misalnya tidak nimbang, berarti Juni kita lewati.
nimbangnya dia bulan Juli. Tuliskan bulan Juli. Ya. Di sini umurnya berapa? Kalau tadi bulan Mei-nya 2 bulan, berarti bulan Juli umurnya adalah 4 bulan. Jadi bisa dilewati, Bu, kalau memang dia tidak nimbang pada bulan tersebut. Misalnya ini berat badannya menjadi 6 kilo, panjang badannya 60. Kemudian ini 30 Juli 2021. Bu Ervina? Ya. Yang bulan Mei itu kayaknya 54. Panjang badan. Oh iya benar. Ini 54 ya. 54 cm. Ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu, untuk menambahkan berat badan maupun panjang badan dari bayi? Jadi kalau berat badan itu pakainya kilo. Jadi di sini tulisannya adalah 3,9, 4,8, kemudian 6 kilo. Kalau panjang badan pakainya sentimeter. 50 cm, 54 cm, kemudian 60 cm. Bagaimana Ibu-ibu sebelum saya lanjutkan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Berarti ini juga otomatis ya, Bu ya? Iya, otomatis. Anak ya bayi itu terindikasi stunting atau gimana itu udah langsung otomatis muncul ya, Bu? Langsung. Normal nggak normalnya? Iya. Jadi nanti saya hanya memasukkan Bu Ervina, dicontohkan mengisi panjang badan yang contohnya stunting itu, jadi biar ibu-ibu bisa terlihat misalnya otomatis mendeteksi stunting atau tidak. Ya, oke. Tadi saya di sini hanya menuliskan tanggal, kemudian umur bayi, serta berat badan, panjang badan, Bu. Tetapi untuk di sini, berat badan normal atau panjang badan normal langsung tertulis. Nah, contohnya di sini. Saya buat panjang badannya ini kan 60. Saya buat panjang badannya 50. Nah, sini berubah, Bu. Ini kan normal. Di sini menjadi sangat pendek. Severely stunted. Artinya dia stunting. Iya. Ya, tadinya kan 60 normal. Kalau ternyata berat badannya 50 berarti si bayi kategorinya stunting. Ini saya kembalikan 60 berarti saya kembalikan secara aplikasi langsung mendeteksi bahwa bayi itu normal. Gitu. Saya lanjutkan ya, Bu. Oke. Selanjutnya ini ada data pemberian sirup FE, vitamin A, oralit, kemudian ini saja untuk halaman yang ini. Kalau misalnya tidak pernah dikasih sirup FE atau sirup besi, tidak pernah dikasih oralit ya tidak perlu diisi. Vitamin A dikasih misalnya, ya diisi. Tinggal diklik bagian tambah, kemudian di sini nanti akan muncul. Diisi, Bu. Biasanya kan kalau vitamin A itu pada bulan Februari dan Agustus, ya. Nah, tuliskan tanggalnya berapa pada bulan vitamin A itu. Tapi karena ini bayinya masih usia berapa tadi? Sekitar 4 bulan, berarti masih belum mendapatkan vitamin A. Tidak perlu diisi. Kalau memang tidak diisi, tidak diberikan, ya tidak perlu diisi. Kita lanjut selanjutnya. Ini dihapus dulu, karena tidak perlu diisi. Kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk kolom selanjutnya ini adalah pelayanan imunisasi, Ibu-Ibu. Pelayanan imunisasi, biasanya yang diberikan imunisasi karena ini sudah bayi usia 4 bulanan, HB0, ini usia 0 sampai 7 hari, ini biasanya diisi. Tadi lahirnya tanggal 30 Maret, kita isi misalnya 30 Maret. Jadi dia lahir langsung diberikan imunisasi HB0. 30 Maret 2021.
Kemudian BCG-nya usia 1 bulan. 30 April 2021. 2021. Oke. Polio. Polio 1 ini biasanya bareng dengan BCG. 30 April 2021. Ya. Nah, DPT-nya dikasih enggak? Karena biasanya kalau DPT ini saat ini agak susah ya Ibu-ibu ya. Kalau memang dia dikasih, oh kemarin waktu bulan Juli dikasih, ya udah dikasih 30/07/2021. Kalau belum ya belum, tetapi nanti kewajiban ibu-ibu untuk tetap mengingatkan kalau Bu vaksinnya sudah ready untuk DPT-HB, silahkan ibu-ibu yang bayinya masih belum diberikan vaksin untuk dilakukan imunisasi atau vaksin DPT-HB. Ini 30/07/2021. Terus kalau sudah diisi, kemudian tambahkan. Nah, ini kalau ada sudah campak, juga diisikan. Tapi karena ini tadi bayi usia 4 bulan, berarti belum campak. Tidak usah diisi. Kalau bayinya masih hidup, berarti juga nggak usah diisi tanggal bayi meninggal. Keterangan pun tidak perlu diisi. Kalau misalnya ada keterangan bayi ini pindah. Tadinya di posyandu ini, pindah ke posyandu desa Tegal Gede misalnya. Dikasih tulisan, misalnya pindah ke Tegal Gede. Misalnya seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu nggak perlu bingung loh, ini katanya kok mandek segini, anaknya kemana? Misalnya ternyata anaknya adalah pindah. Tapi kalau misalnya masih berada di wilayah posyandu 18, ya udah tidak perlu diberikan keterangan. Kemudian tambahkan. Nah, sudah langsung ditambahkan di halaman keempat. Nah, ini Bayu. Registrasi kita lihat tadi Bayu itu lahir 30 Maret, usianya 4 bulan, kemudian dia berat lahirnya 3 kilo, panjang lahirnya 47 cm, anak dari Ibu Erni dan Pak Yusuf. Jenis kelaminnya laki-laki. Bagaimana hasil timbangnya? Kita lihat di sini hasil timbangnya langsung Bu Ibu akan ada status N. N itu berarti naik ya dari penimbangan sebelumnya. Sebelumnya 3,9, kemudian pada bulan Mei 4,8. Maka di sini statusnya adalah N, naik. Ya. Kalau statusnya T1 berarti bagaimana Ibu-ibu? Kalau T1. Kalau T1 naik berarti tidak memadai. Jadi naik tapi tidak memadai. Ya. Maksud dari tidak memadai itu yang seperti apa Ibu-ibu? Naik di bawah standarisasi dari kenaikan yang seharusnya. Oke, bagus sekali. Misalkan dari 4 kilo, misalkan standarnya seharusnya dia tuh naik 4 on, tapi dia ternyata bulan ini cuma naik 2 on, itu masuk di T1. Oke, iya betul. Jadi naiknya nggak memadai. Harusnya tadi naiknya 4 on kok cuma 1 on saja, dari 4 kilo menjadi 4,1. Atau bisa juga dilihat dari tabel Yates score-nya ini Bu-Ibu. Dari min 1 kok turun menjadi min 2. Padahal di sini naik 3,9 menjadi 4 kilo. Nah, itu masuknya adalah T1. Naik tapi tidak memadai. Gitu. Atau dari grafik KMS bisa dilihat yang awalnya berada di kurva hijau menjadi hijau muda. Atau dari hijau muda menjadi kuning. Itu namanya T1. Kalau T2 bagaimana Ibu-Ibu? Kalau T2? Kalau T2 tetap berarti. Jadi tetap, ya. Berarti awalnya 39 dari iya. Maka berat selanjutnya 3,9 lagi. Oke, sama sekali. Bulan April 3,9, Mei-nya tetap 3,9, berarti T2. Kalau T3?
Berat badannya turun. Itu turun. Turun, iya. Dari 3,9 menjadi 3,7 misalnya. Itu berarti T3. Kalau O bagaimana? Bulan kemarin. Oh, itu berarti bulan kemarin mereka nggak timbang. Oke. O itu berarti kalau bulan kemarin tidak menimbang. Itu berarti O. Ya, sudah pinter-pinter ya Ibu Kader ya, sudah hafal sekali untuk itu. Tapi nanti tidak perlu ibu-ibu menghafal maksudnya menuliskan satu-satu, nanti sudah ada di aplikasi kami ini. Oke. Nah ini kita bisa dilihat di sini Bu, untuk berat badan dari adik Bayu tadi ternyata dia berada pada kisaran berat badan normal, bagus berarti. Tetapi untuk panjang badannya pada bulan ketiga, pada bulan Mei, dia mengalami stunting atau pendek. Tapi bulan selanjutnya dia normal. Nah ini yang harus tetap diwaspadai, bagaimana agar si ibu memberikan ASI yang lebih optimal, karena masih di bawah usia 6 bulan. Jangan sampai diberikan makanan terlebih dahulu. ASINya harus berkualitas. Biar nanti pertumbuhan dari panjang badannya pun lebih bagus. Nah, Bu Jumanti mungkin bisa di-mute dulu ya. Halo? Oke, makasih. Nah, kita lihat ini tadi kalau dilihat dari pemberian ini registrasinya, kemudian bayinya tidak meninggal, pemberian tablet dan imunisasi tertuliskan di sini, HB0, BCG, kemudian DPT-HB, polio. Ini hasil timbang bulanan sama seperti tadi hasilnya. Nah, grafik KMS ini terlihat seperti ini. Ini grafik KMS-nya. Jadi aplikasi kami juga dilengkapi dengan grafik KMS. Mantap, ini kalau mantap. Bulan ini tidak dilakukan penimbangan, maka tidak terisi. Kalau dilakukan penimbangan, maka terisinya akan urut. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu sampai sini? Jadi seperti itu tadi hasil dari penimbangan bayi, memasukkan data bayi. Kuncinya Ibu-ibu, untuk memasukkan data bayi tadi harus diisi semua, baik itu panjang badan maupun berat badannya. Jangan sampai ada data panjang badan yang terlewat, itu yang menjadi kendala nanti. Karena kalau ada panjang badan yang terlewat, nanti tidak bisa disubmit. Sebentar, saya contohkan. Misalnya ini saya contohkan ya, penimbangan bulan Januari. Berat badannya 50. Panjang badannya tidak saya isi misalnya. Ini tanggal 11 Agustus 2021. Nah, tidak bisa dilanjutkan. Jadi harus penimbangan pengukuran berat panjang badan atau tinggi badan itu harus diisi oleh ibu-ibu semua. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa kita klik selanjutnya. Dari sini kita bisa mengharapkan ibu-ibu kader ini lebih disiplin dalam mengukur panjang badan maupun berat badan bayi, sehingga apa yang terdeteksi dari posyandu bayi dan balita ini tidak hanya berat badan kurang saja, tetapi stunting juga bisa terdeteksi setiap bulannya. Itu ibu-ibu. Memang agak susah ya untuk pengukuran panjang badan, karena kadang anak-anak rewel nggak mau diukur, atau misalnya diukur tapi ini apa namanya nggak mau anteng gitu ya Bu ya, nggak bisa diem, itu yang menjadikan problem di lapangan seperti itu. Tetapi ya memang
ini sebenarnya wajib untuk dilakukan karena itu tadi untuk screening stunting. Karena di Indonesia itu masih tinggi sekali angka stunting, gitu, termasuk di Jember ini. Jadi memang harus gimana caranya kolaborasi dengan orang tua dari bayi dan balita untuk ya apa anaknya diukur panjang badan maupun tinggi badannya, gitu. Karena kalau tidak nanti tidak bisa diisi, Bu. Gitu. Noted ya, untuk pengisian pada bayi. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Jadi intinya untuk pengisian pada bayi tadi yang harus wajib diisi adalah kolom pada penimbangan maupun pengukuran panjang badan. Itu harus. Tapi kadang itu Dek, ada yang lahir ya. Kadang cuma berat badannya yang masuk. Kalau ditanyakan ke ibunya, biasanya di buku KIA itu selalu diisi oleh tenaga kesehatan Ibu. Iya. Bidan selalu mengisi panjang badan dari si bayi yang baru lahir. Di buku KIA itu biasanya pasti ada. Mungkin bisa ditanyakan ke ibunya, iya. Iya, Bu. Biasanya kan bawa buku pink ya, buku KIA pink itu kan ya. Ya, di belakang itu biasanya tercantum. Kadang ada juga yang lahir ke dukun, gimana itu solusinya, Bu? Kan nggak ada ukuran, nggak ada timbangan kalau lahir ke dukun. Kan masih banyak itu. Masih banyak yang di dukun ya, Bu. pelosok-pelosok itu yang kadang kadang timbang juga itu. Banyak. Ya berarti ya sistem juga perkiraan ya pada saat belum punya timbangan gitu nggih, Bu? Alat untuk timbangan atau tinggi badan, Bu? Biasanya kalau Bu Bidan ada yang lahir langsung melakukan kunjungan gitu enggak, Bu? Ya kalau dipanggil ada, Bu, tapi kalau nggak dipanggil kadang anaknya sudah umur berapa itu, kalau kita kadang cuma dengarnya dari tetangga itu baru itu, Bu. Kan nggak mungkin kalau udah ditangani dukun, Bu. Dukun gitu ya. Ada yang seperti itu. Kalau yang kemarin kebetulan memang lahirnya gampang, terus kebetulan dia sebenarnya udah rencana mau lahiran di bidan. Iya. Ya ternyata pagi-pagi mungkin sakit perut dikira nggak nganu, ternyata jam berapa, cuman selang berapa jam dia lahir, terus telepon saya. Saya teleponkan Bu Bidan, tinggal gunting itu ari-arinya itu. Ari-arinya. Brojoli. Iya, itu bisa udah yang brojoli ya. Ya ketemu itu, bukan langsung diukur sama ditimbang gitu. Pada saat Bu Bidan ke sana itu nggak dibawakan ini metlinnya ya, Bu? Atau untuk mengukur panjang badan? Biasanya kan Bu Bidan juga bawa panjang badan dan untuk berat badannya itu. Halo? Iya, Bu, kalau yang itu, Bu, kalau yang pas ada yang manggil. Kalau misalkan anak itu baru datang, kadang ada juga gini, Bu. Kalau belum 10 hari kan nggak boleh keluar gitu. Kalau belum selapanan tuh belum boleh keluar. Jadi posyandu akhirnya selang 1 bulan atau lebih pas pelaksanaan posyandu berikutnya baru bisa datang. Kadang seperti itulah. Itu ukurannya kan sudah bukan berat dan panjang lahir lagi, Bu. Enggak. Kalau yang di depan sih sebenarnya nggak harus diisi panjang badannya, Bu. Kalau yang panjang badan lahir. Kalau yang panjang badan lahir, ini hanya 3, misalnya 3 saja itu bisa, Bu. Nah, 3 ini dimaksud adalah berat badan saja. Bisa. Tapi kalau pada saat yang selanjutnya, misalnya tadi saya tuliskan Bayu ya, Bayu 30.08.2021. 3. Nah, ini misalnya selanjutnya, jenis kelaminnya belum.
Nah, ini selanjutnya masih bisa, Bu. Jadi kalau walaupun tadi panjang badan tidak diisi, masih bisa. Yang tidak bisa itu ketika di posyandu tidak diisikan panjang badan. Jadi di posyandu harus tetap diisikan panjang badan. Nggih, timbang maupun ukur panjang badannya. Nggih, yang ini yang nggak bisa dikosongi. Kalau yang tadi masih bisa dikosongi. Nggih. Oke, sip. Oke. Ngoten nggih, Bu. Jadi untuk yang misalnya ada bayi-bayi yang mengalami stunting itu biasanya nanti akan muncul di hasil penimbangan. Ini berarti nggak masalah, hijau semua. Ada yang kuning, kuning ini berarti pendek. Stunting, Bu. Ini ada yang stunting. Nah, ini bisa dilaporkan juga kepada bidan desa nantinya. Atas nama bayi Muhammad Ayub. Nah, ini masuk stunting. Kemudian kita lihat hasil timbang dari ini. Nah, ini pendek, normal. Nah, ini sempat mengalami berat badan kurang nih. Berat badan kurang. Tapi dia panjang badannya normal. Ini siapa ini? Milena sepertinya. Tuh. Jadi bisa dilihat dari situ. Kemudian kalau cetak laporan sama seperti cetak laporan pada ibu tadi. Misalnya posyandu 18, kemudian cetak bayi tahun 2020. Cetak data. Nah, ini hasilnya Ibu-ibu. Apakah terlihat? Sudah, Bu, terlihat. Yeah. Jadi sama seperti yang Terlihat register ibu-ibu yang ibu-ibu punya, seperti ini namanya M. Fahri, berat badannya 3,4, panjang badan 51, anak dari Ibu Kesusanti, dan ayahnya adalah Alimun. Nih, bulan Maret dia ini, berat badannya ini, panjang badannya ini. Terus langsung muncul, Bu, ini, T1, N. Jadi ibu-ibu tidak perlu menulis satu-satu. Oh, ini masuknya T1 apa T2 atau T3, tidak perlu. Akan langsung masuk di laporan cetaknya. Ini diisi sampai bulan Juni. Ini tianya. Kemudian ini imunisasi yang sudah diikut oleh siapa Fahri tadi. Dia sudah mendapatkan imunisasi BCG. HB0-nya tidak tertulis. Mungkin belum dicatatkan di register HB0-nya. Biasanya harusnya HB0 itu diberikan usia 0 sampai 7 hari. Kecuali kalau tidak diberikan, berarti memang tidak ditulis di sini. BCG, kemudian polio. Ini contohnya, sama persis kita buat sama persis seperti yang register ibu-ibu punya. Nah, kalau misalnya dia mengalami stunting atau mengalami berat badan kurang, pun besar ini. Halo? Jika si anak mengalami stunting atau mengalami berat badan kurang, maka akan terlihat gambar tulisan yang berwarna merah ini, Bu. Ini berarti 2,5 kilo. Ini umur 1 bulan cuma 2,5 kilo. Berarti masuknya adalah berat badannya kurang. Ternyata memang dia lahirnya berat badannya cuma 2 kilo. Panjang badannya 40. Nah, ini merah juga. Ini berarti berat badan dan panjang badannya kurang.
November masih kurang, Desember kurang, Januari kurang, Februari dia berat badannya kurang tapi panjang badannya sudah bagus. Maret sudah normal, April ini tetap untuk berat badannya, tapi panjang badannya sudah naik. Mei panjang badan naik, tapi berat badannya ternyata naik sedikit atau naiknya tidak ideal. T1. Juni sudah normal. Nah, ini bisa dipantau dari sini. Kalau normal semua, maka tulisannya hitam semua ini. Gitu. Ini untuk Sevilla. Nah, ini juga Bu, M. Farel. Ini yang mengalami merah adalah panjang badannya, berarti kemungkinan dia stunting untuk panjang badannya. Begitu juga dengan Amira. Ini lihat semua di sini. Nah, ini sudah sampai imunisasi campak. Ini O. O ini jika berarti September, Agustus, September, Oktober. Kok O ya? Berarti September itu tidak datang, Bu Ervina. Harusnya Iya. Septembernya kosong. Harusnya Septembernya kosong ini. Iya. Ini mungkin sistemnya masih merekap dari Agustus. Ya. Atau mungkin ketika menginputkan terinput yang September. T3, T2, T1 sudah terisi semua ini Ibu-Ibu. Nah, ini ya. Ada yang ditanyakan Ibu-Ibu untuk terkait dengan laporan cetaknya? Sama atau mungkin beda dengan yang punya Ibu-Ibu? Mungkin Ibu-Ibu ingin memberi tambahan, kira-kira butuh yang seperti apa laporan cetaknya? Enggak, Bu, itu sudah persis itu, Bu. Sudah, nggih? Oke. Iya, Bu, itu yang tadi, mohon maaf mau tanya, yang tadi tanda yang ada tulisan merah-merah itu kenapa ya, Bu ya? Tadi dia berat badannya kurang atau panjang badannya kurang, Bu. Jadi kalau kurang, otomatis akan tercetak merah. Tapi kalau normal, jadinya hitam. Nah, kalau yang bulan Mei ini, bisa dilihat bulan Mei, Bu. Di situ kan 5,9 garing 64 cm. Nah, 5,9 ini berarti berat badannya yang kurang. 64 berat badannya, panjang badannya normal. Jadi yang bermasalah hanya berat badan. Panjang badannya sudah normal. Bulan Juni, berat badannya sudah normal, panjang badannya juga normal. Gitu. Jadi kalau hitam normal. Tapi kalau merah berarti kurang. Iya, Bu. Iya. Kalau di sini Ibu-Ibu nggak perlu mengevaluasi atau menganalisis satu-satu, Bu. Sudah langsung, langsung tercetak merah atau hitamnya, normal enggaknya, gitu. Biasanya yang kami lakukan itu soalnya ya menghitung sendiri itu, Bu. Nah, secara itu. manual. Makanya dengan aplikasi kalau ada kayak ini, alhamdulillah ini. Kita berusaha untuk membantu ibu-ibu kader memudahkan itu tadi untuk melakukan analisa data tanpa harus menghitung satu persatu. Tapi kuncinya tadi Bu harus dimasukkan untuk panjang badan maupun berat badan. Ngerti ya? Bu. Makasih banyak, Bu. Saya lanjutkan lagi untuk yang sudah, Bu. Sudah terlihat belum, Bu? Nah, untuk laporan posyandu, misalnya nanti Bu Bidan bertanya, Mbak, di daerahmu berapa yang stunting? Nah, kita bisa melihat dari laporan posyandu. Posyandu Manggis 18 misalnya. Nah, di sini terlihat jumlah data bayi ada 32. Saya mau melihatnya tahun 2020 misalnya. Ada berapa jumlah bayi di data bayi tahun 2020?
Ada, nah ini Bu, terlihat di sini, ini adalah data-data berat badan bayi pada tahun 2020. Pada bulan Agustus ada 18 bayi yang berat badannya normal. Dan ada yang risiko berat badan lebih hanya 1. Jadi ada 19 bayi. Kalau bulan Desember 2020, ada 15 bayi yang berat badannya normal, kemudian 4 bayi berat badannya kurang, dan 1 bayi yang berat badannya sangat kurang. Ini langsung muncul, tinggal di apa ya namanya ini ya, ditaruh di diagramnya. Nanti di sini ada keterangannya. Berat badan normal 15 bayi. Berat badan kurang 4 bayi. Berat badan sangat kurang 1 bayi. Ini bulan Desember 2020. Kalau 2021 bagaimana? Tinggal kita lihat. Di tahun 2021. Ada berapa bayi? Nih. 18 yang berat badannya normal, 1 yang kurang, dan 1 yang sangat kurang. Bulan Januari. Jadi akan berubah tiap bulannya. Kalau memang bayinya juga mengalami perbaikan. Dari yang tadinya sangat kurang, ternyata Februari dia menjadi berat badannya kurang. Yang darinya berat badan kurang menjadi berat badan normal. Ini yang data stunting terkait dengan tinggi badan atau panjang badan. Tahun 2021 bulan Januari, yang normal 10, yang pendek atau stunting 6, yang sangat pendek itu ada 4. Nah, ini kan banyak termasuk ya, Bu, pada bulan Januari. Nah, itu. Ini data untuk bulan Juni, yang nimbang bulan Juni ada 11 normal, 2 stunting, dan 2 sangat pendek atau severely stunting. Ini tergantung isian dari setiap bulannya, Bu. Kalau diisi setiap bulannya ada 30 bayi, pada bulan Juni ya nanti akan terekap dari 30 bayi itu. Berapa yang stunting, berapa yang normal, berapa yang sangat pendek atau severely stunting. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu-ibu, terkait data dari bayi? Atau mungkin ada yang cukup ingin jelas, Bu. tambahkan? Jelas ya? Kalau jelas, saya kembalikan lagi kepada Bu Maya. Monggo, Bu Maya. Baik, saya stop terima share ya. kasih Bu Ervina. Akhirnya selesai juga ini. Bagaimana Ibu-ibu? Mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau komentar terkait sistem kami, apakah sudah sesuai dengan yang di lapangan atau belum, kira-kira sesuai dengan kebutuhan atau belum? Mungkin dari perwakilan masing-masing posyandu, monggo. Untuk siapa dulu nih? Bu Fatur dulu mungkin, monggo.